Hmm. Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Faiz Fajar. Dan pada kesempatan kali ini, teman-teman, saya akan menjelaskan mengenai konsep Object Oriented Programming, teman-teman. Atau biasa yang kita sebut dengan OOP ya, teman-teman. Nah, tentu saja OOP di dalam apa? Di dalam Python. OOP itu apa, teman-teman? OOP adalah salah satu paradigma pemrograman ya. Paradigma itu kerangka berpikir ya yang sangat penting teman-teman. Jadi paradigma pemrograman yang sangat penting, terutama ketika kita membangun sistem yang kompleks seperti aplikasi web, sistem back-end, ataupun aplikasi berbasis machine learning teman-teman. Pada sesi ini, kita tidak hanya akan mendalami teorinya atau memahami teorinya ya, tapi kita juga langsung melihat implementasinya ya, melalui studi kasus sistem kendaraan teman-teman. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ada 5 tujuan ya. Yang pertama, yaitu memahami konsep kelas dan objek, teman-teman. Lalu yang kedua, memahami konstruktor dan metode ya, teman-teman. Lalu yang ketiga, memahami encapsulation. Yang keempat, memahami inheritance. Dan terakhir, memahami polymorphism, teman-teman. Baik, kita mulai dari konsep dasarnya terlebih dahulu, teman-teman. Oke, apa itu OOP? Nah, secara sederhana ya, OOP adalah cara menulis program dengan memodelkan objek seperti di dunia nyata, teman-teman. Contohnya di dunia nyata, kita mengenal mobil dan motor ya. Mobil memiliki atribut seperti apa, teman? Merek, ya, tahun, dan warna ya, teman. Nah, mobil juga memiliki perilaku, ya. Misalnya bisa dinyalakan dan dimatikan ya, teman-teman. Nah, dalam OOP, atribut atribut disebut sebagai apa teman-teman? Properties teman-teman atau atribut. Nah, sedangkan perilaku disebut sebagai metode teman-teman atau fungsi ya. Nah, blueprint atau cetakan dari sebuah objek itu disebutnya sebagai apa teman-teman? Kelas. Sedangkan objek nyata yang dibuat dari blueprint, nah, blueprint yang sudah kita buat ya, disebut sebagai objek atau instance teman-teman. Jadi kelas adalah cetakannya dan objek adalah hasil jadinya teman-teman. Oke, di sini akan saya praktekkan ya. Kita akan membuat sebuah kelas ya bernama vehicle ya teman-teman. Teman-teman juga bisa ya buka Google Colab-nya ya. Oke, bentar. Oke, ya, ini di pojok kiri aja. Oke, udah kelihatan ya teman-teman. Kita akan buat kelas baru nih. Kelas, nah, ini ya. Vehicle. Buat konstruktor ya teman-teman. Nanti akan saya jelaskan. Teman-teman. Sama menjadi Boston. Nah, di baris pertama ini teman-teman, kita mendefinisikan blueprint ya atau kelas ya bernama vehicle teman-teman. Kemudian kita memiliki metode khusus, nah ini ya metode itu fungsi ya teman-teman, bernama init teman-teman. Nah, metode ini disebutnya apa? Disebutnya konstruktor teman-teman. Konstruktor adalah metode yang otomatis dijalankan. Oke, sebentar ya. Nah, nah, jadi
konstruktor adalah metode yang otomatis dijalankan ketika kita membuat sebuah blueprint teman-teman atau membuat sebuah kelas ya teman-teman. Nah, ketika kita membuat sebuah objek, nah, ini otomatis dijalani nih teman-teman metodenya nih. Nah, lalu ada parameternya apa? Ada self teman-teman ya, ini ya self ya. Nah, self ini apa? Self ini merepresentasikan objek itu sendiri teman-teman. Lalu ada brand dan year. Nah, di mana adalah parameter ya yang dikirim saat objek dibuat, teman. Nah, di sini ada self brand yang berarti kita bisa menyimpan nilai brand ya di dalam objeknya. Lalu ada self year, kita bisa menyimpan year di dalam objeknya. Lalu ada self engine on yang kita set defaultnya ke false ya. Nah, yang artinya apa? Yang artinya ketika objeknya dibuat ya kondisi mesin awalnya tuh mati teman-teman. Nah, itu ya. Nah, lalu kita akan membuat metode baru ya teman-teman. Nah, ini ya. Dev start engine untuk menghidupkan dan mematikan mesin ya. Hmm, lalu ada apa? Stop engine. Ini. Nah, metode start engine berfungsi untuk menyalakan mesin teman-teman. Nah, di sini kan kita mengubah nih self engine on-nya yang sebelumnya defaultnya itu false. Nah, di dalam start engine kita mengubah menjadi true teman-teman. Lalu kita mencetak outputnya nih self.brand engine start. Atau bisa juga kita ganti bahasa Indonesia ya, mesin menyala atau hidup. Nah, jadi ketika metodenya dipanggil ya teman-teman, maka nilai engine on-nya berubah menjadi true teman-teman. Nah, sedangkan stop engine mengubahnya kembali menjadi false teman-teman. Engine on-nya yang sebelumnya true ya. Kalau di stop engine, nah, kita ubah jadi false teman-teman. Mesin dimatikan ya. Mesin dimatikan. Oke, ini saya jalankan dulu. Oke, selanjutnya apa teman-teman? Kita akan apa? Membuat objek dari kelas ini teman-teman. Ya, sekarang kita akan buat objek dari kelas vehicle ini teman-teman. Ya, car satu. Ya, mesinnya besar. Nah, kayak gini teman-teman. Kita tambah ini. Eh, baris pertama, kita membuat objek ya, yang bernama apa? Car satu ini ya. Lalu kita mengirimkan nilai Toyota dan tahun 2026 ini ya ke konstruktornya teman-teman. Konstruktor ini ya. Ini ya, dalam kurung ini ya. Setelah objeknya dibuat, nah, kita bisa memanggil metode start engine-nya teman-teman. Nah, ini start engine kita panggil nih. Nah, ini tuh merupakan konsep dasar dari objek dan kelas. Konsep dasarnya seperti ini. Oke, kalau begitu kita lanjut ke bagian keempat ya, yaitu apa? Encapsulation. Oke, selanjutnya adalah encapsulation, teman-teman. Nah, encapsulation itu apa? Nah, encapsulation adalah konsep menyembunyikan data agar tidak bisa diakses secara langsung di luar kelas, teman-teman. Nah, kita nggak bisa tuh mengakses secara langsung dari luar kelas, teman-teman. Nah,
Misalnya nih, kita ingin menyimpan pajak kendaraan teman-teman di dalam kelas vehicle ini. Kita tambahin ya, tax. Lalu di bawah sini akan ya, di atasnya akan saya tambahkan self dot ini. Oke. Jadi tanda dua garis bawah ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa atribut tersebut bersifat private, teman-teman. Nah, artinya apa? Artinya atribut tersebut tidak boleh diakses secara langsung, teman-teman. Kita harus apa? Kita harus buat metode untuk mengambil nilainya. Oke, di sini akan saya buat metode baru ya, yang bernama get text. Nah, kalau buat fungsi itu teman-teman juga harus yang merepresentasikan dia tuh mau ngapain teman-teman. Nah ini ya. Jadi biar mudah juga teman-teman kalau mau dibaca lagi. Self return ya. Ini kan mengembalikan aja kan. Return self dot. Ah, ini teman-teman. Nah, dengan cara ini kita bisa mengontrol bagaimana datanya digunakan teman-teman. Encapsulation itu apa fungsinya? Nah, fungsinya salah satunya ya, meningkatkan keamanan dan integritas data teman-teman. Nah, ini kita tambahkan ya. Ini kita kasih kata kunci saja biar tidak terlalu bingung teman-teman. Ini brand, lalu ini tahun, ya kan? Dan di sini ada pajak. Oke, misal pajaknya 20 ya. Ini kita jalanin dulu, jangan lupa. Ini keluar satu dot get tax. Nah, ini ya, dia udah bisa nih mengembalikan nilainya. Bisa kita ganti nih, jadi oh, misalkan ya. Lalu ke bagian kelima teman-teman, itu apa? Itu ada inheritance teman-teman. Inheritance itu apa? Nah, kalau inheritance itu dalam bahasa Inggris itu artinya pewarisan teman-teman. Nah, sesuai ya, sesuai bahasa Inggrisnya ya, itu pewariskan atau kita mewariskan nih. Nah, kita akan masuk ke inheritance teman-teman atau pewarisan. Nah, misalnya kita ingin membuat kelas baru ya, yaitu kelas car dan motorcycle teman-teman. Kan keduanya termasuk kendaraan nih, ya kan, termasuk ke dalam vehicle kan. Tetapi memiliki apa? Memiliki karakteristik tambahan teman-teman. Misal ya, kita buat kelas car. Nah, di sini saya tambahkan parameter baru ya, yaitu apa? Pintu ya, doors. Super ini, it's super dot ini. Nah, di sini kelas car dia mewarisi semua atribut dan metode dari vehicle teman-teman. Lalu ada fungsi super ya, ya fungsi super ya. Digunakan apa? Digunakan untuk memanggil konstruktor dari parent kelasnya teman-teman. Parent kelasnya apa? Parent kelasnya vehicle ini ya. Nah, dia manggil konstruktornya nih. Nah, artinya car tetap memiliki apa? Tetap memiliki brand, year, dan teks teman-teman. Nah,
Kita hanya menambahkan atribut apa? Atribut doors ya teman-teman. Nah, konsep ini membuat kodenya gimana teman-teman? Kodenya lebih efisien dan reusable teman-teman. Oke, ya. Ini konsep inheritance. Nah, akan saya tulis di sini biar nggak lupa teman-teman juga bisa loh tulis komen kayak gini teman-teman. Nah, inheritance. Oke, lalu ada bagian selanjutnya yaitu apa? Polymorphism teman-teman. Nah, polymorph ya. Polymorphism berarti satu metode bisa memiliki perilaku yang berbeda teman-teman. Nah, contohnya kita akan buat move masing-masing ya di masing-masing kelas ya. Oke, pertama ada kelas car nih. Kita buat lagi baru aja kelas car yang diambil dari apa? Diambil dari vehicle. Lalu dia move-nya gimana? Nah, ya, print Python kita buat kelas untuk motorcycle ya. Ini buat kita simpan keduanya di dalam list ya, sama dengan car. Honda. Lalu tahun berapa? Tahun 2023. Pajaknya berapa? 5. Intinya ada 4 ya. Sedangkan motorcycle itu self protect. Oke, sini ya. Lalu kita loop ya for vehicle in plus v dot move. Kurang koma teman-teman. Nah, oke ya. Walaupun metodenya sama teman-teman, tapi hasilnya berbeda ya teman. Ini tuh yang disebut apa? Yang disebut polymorphism teman-teman. Polymorphism. Polymorphism itu kayak begini. Nah, metodenya sama tapi hasilnya berbeda teman-teman. Oke,
untuk sesi hari ini ya. Nah, jadi dari sesi hari ini kita telah memahami teman-teman bahwa apa? Bahwa OOP yaitu membantu kita ya mengorganisasi kode teman-teman. Mengorganisasi kode agar lebih rapi dan terstruktur teman-teman. Nah, kita telah mempelajari konsep kelas, objek, konstruktor, method, encapsulation, inheritance, dan polymorphism teman-teman. Nah, konsep ini sangat penting sekali teman-teman dalam pengembangan aplikasi untuk yang skala besar ya, baik dalam back-end development, lalu ada sistem enterprise, maupun machine learning pipeline teman-teman. Nah, konsep-konsep kayak gini tuh kepake banget. Nah, dengan memahami OOP, nah, kita dapat membuat sistem yang lebih modular, reusable, dan scalable teman-teman. Oke, sampai di sini saja untuk pertemuan pada kali ini. Jika teman-teman ada pertanyaan, nah teman-teman bisa tanya juga ya di kolom chat. Nah, pasti kalau saya longgar saya jawab teman-teman. Oke, demikian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.